Di hari ulang tahunku, sahabatku Desi memberiku sebuah kamera Polaroid, dan aku langsung membawanya beserta beberapa gulung film ke kebun binatang. Aku memotret beberapa gambar yang bagus, monyet, babi hutan, dan beruang. Di kehidupan sebelumnya, aku juga dengan senang hati menerima kamera dan film pemberian Desi, lalu mengambil foto seluruh anggota keluargaku. Tapi seminggu kemudian, ibuku mengalami kecelakaan mobil dan meninggal karena luka-lukanya. Ayahku tiba-tiba terkena stroke dan meski sempat diselamatkan di rumah sakit, ia lumpuh di satu sisi tubuhnya. Sementara itu, perusahaanku terkena masalah besar dan berada di ambang kebangkrutan. Hanya dalam waktu 1 bulan, rambutku memutih, wajahku dipenuhi keriput, bekas luka merah yang bengkak, dan tubuhku berubah menjadi apa yang orang-orang sebut sebagai lemak akibat stres. Pacarku, Tony, memutuskan hubungan denganku. Ia bilang aku pembawa sial dan semua kemalangan keluargaku terjadi karena aku. Aku curhat ke Desi, tapi kemudian aku secara tak sengaja menemukan bahwa dia tiba-tiba memiliki aset bernilai miliaran, dan orang tuanya yang sudah bertahun-tahun dirawat di rumah sakit tiba-tiba sembuh seolah tak pernah sakit. Dihantam kenyataan itu, pertahananku benar-benar runtuh. Dalam kondisi linglung, aku tertabrak mobil dalam perjalanan ke rumah sakit dan meninggal. Setelah aku mati, aku menyadari bahwa akar dari semua musibahku adalah kamera Polaroid yang diberikan Desi. Aku juga mengetahui bahwa dia dan Tony ternyata sudah lama diam-diam menjalin kontak. Dan ketika aku membuka mata lagi, aku kembali ke hari ketika Desi memberikanku kamera itu. Selamat ulang tahun, Linda. Lihat, aku bawain sesuatu buat kamu. Tanganku masih saling menggenggam karena baru saja membuat harapan saat kulihat Desi mengeluarkan sebuah kamera Polaroid berwarna pink. Kamera yang begitu familiar itu kembali muncul di hadapanku, menegaskan bahwa aku benar-benar telah terlahir kembali. Dulu, aku menerima kamera ini dengan penuh sukacita, tanpa tahu bahwa benda ini akan menyeretku ke dalam keputusasaan. Melihat keraguanku, sekelebat ekspresi canggung muncul di wajah Desi. Ia bahkan berbicara dengan hati-hati. Linda, kamu gak suka hadiah dariku? Iya. Mendengar itu, Tony buru-buru mengambil kamera dari tangan Desi. Dia kan sahabat terbaiknya Linda, mana mungkin gak suka, katanya sambil menyenggol lenganku dengan bahunya. Iya, kan? Aku menatap mereka berdua, menyeringai, lalu mengambil kamera itu. Tentu saja aku suka apapun yang kamu kasih, Desi, kataku. Tapi, aku sengaja berhenti sejenak, dan keduanya langsung tegang, takut aku akan menolak hadiah itu. Orang tuamu sekarang masih dirawat di rumah sakit, dan aku tahu keuanganmu lagi sulit, lanjutku. Mungkin sebaiknya kamu kembalikan saja hadiah ini. Aku mendorong kamera itu ke arah Desi, dan dia langsung menahan tubuhnya seperti aku ini penyakit menular. Linda, kamu sudah banyak bantu aku sebelumnya, ini cuma hadiah kecil, tolong terima ya, ucap Desi cepat-cepat. Lalu ia mengeluarkan setumpuk kertas foto sambil berkedip-kedip. Nih, aku juga udah beliin semua ini buat kamu. Tinggal pakai aja langsung. Tony menimpali. Desi pilih ini khusus buat kamu. Warnanya juga pink, favoritmu. Jangan malu-malu, terima aja. Aku mengangguk, lalu mengambil kamera itu dan langsung mengarahkannya ke Tony. Baiklah, aku fotoin kamu dulu, buat nyoba. Begitu aku berkata begitu, wajah Tony langsung pucat seperti mayat. Ia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangan dan berteriak. Enggak, Linda, ini kan hadiah dari Desi buat kamu. Harusnya foto pertama itu kamu sendiri. Desi juga cepat-cepat menarik lenganku, berpura-pura kesal. Ini kan hadiah dariku, masa kamu fotoin dia? Foto pertamanya harus kamu bareng tante dan pamanmu, kalau enggak aku marah. Melihat akting mereka yang begitu kompak, aku tersenyum tipis dan menyimpan kembali kamera itu. Oke, nanti aku kirim fotonya setelah jadi. Sama persis seperti kehidupanku yang sebelumnya. Aku mempercayai mereka, lalu pulang untuk memotret kedua orang tuaku. Setelah itu, dengan penuh semangat, aku mengambil banyak swafoto dan mengirimkannya ke Desi. Tapi tak pernah terbayangkan,
seminggu setelah foto-foto itu diambil, ibuku mengalami kecelakaan mobil saat dalam perjalanan ke pasar. Sopir mobil itu kelelahan dan langsung ditangkap di tempat. Namun ibuku sudah tergeletak di tanah, kehilangan terlalu banyak darah dan mengalami banyak patah tulang. Ia meninggal di pasar bahkan sebelum ambulans sempat datang. Aku belum sempat pulih dari kesedihan karena kehilangan ibu, ketika ayahku juga mengalami musibah. Ia terkena stroke secara tiba-tiba. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit. Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi ia harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda dengan setengah tubuh yang lumpuh. Namun cobaan hidup belum berhenti di situ. Malam itu juga, aku menerima telepon dari kantorku. Mereka memberitahuku bahwa ada masalah besar dengan kontrak, dan kami bukan hanya mengalami kerugian besar, tapi juga terancam harus membayar ganti rugi miliaran rupiah. Kabar itu menyambarku seperti petir. Pikiranku kacau. Saat itu juga, aku mengumumkan kebangkrutan perusahaan. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Hanya dalam satu malam, rambutku berubah putih. Wajahku dipenuhi kerutan, seolah-olah aku menua 10 tahun dalam semalam. Hari-hari berikutnya, tubuhku membengkak cepat seperti balon. Tak hanya itu, banyak luka dan bekas merah muncul di wajah dan tubuhku. Saat itu, Tony meneleponku. Mendengar suaranya yang begitu familiar dari seberang sana, air mataku langsung mengalir. Aku mulai menangis dan menceritakan semua yang baru saja kualami. Tapi sebelum aku sempat selesai, ia memotongku dengan nada tak sabar. "Linda, kenapa kamu cerita semua ini ke aku?" katanya dengan nada menghina. "Ibumu meninggal tragis, ayahmu sekarang hampir sekarat di rumah sakit, ditambah perusahaanmu bangkrut. Pernah nggak kamu berpikir kalau ini semua salahmu sendiri? Mungkin kamu yang bawa sial dan membunuh mereka." Aku menangis sampai tersedak, sampai suaraku hilang. Tapi Tony tidak berhenti di situ. "Dan lihat dirimu sekarang," lanjutnya. "Wajahmu menjijikkan, aku nggak kuat lihatnya. Kita putus saja. Kalau kamu bisa menghancurkan keluargamu sendiri, aku takut hidupku juga bakal hancur kalau terus sama kamu." Setelah itu, dia langsung menutup telepon dan memblokir semua kontakku. Aku merasa sangat tak berdaya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, tapi aku belum bisa memahami apa sebenarnya. Sampai akhirnya aku melakukan video call dengan Desi. Wajahnya yang dulu penuh bekas bopeng, kini mulus tanpa celah. Ia menutup mulutnya dengan malu-malu dan berkata, "Oh Linda, kenapa kamu bisa jadi kayak gitu? Lihat aku, perempuan harus merawat dirinya sendiri." Saat dia berbicara, aku melihat sosok bergerak di belakangnya. Itu adalah orang tuanya, yang selama ini dirawat di rumah sakit bertahun-tahun. Mataku membelalak dan aku buru-buru bertanya, "Om dan tante kamu udah dipulangkan dari rumah sakit?" Tak disangka, ekspresi Desi langsung berubah drastis dan dia membalas dengan nada marah. "Linda, maksud kamu apa sih? Kamu nggak pengin orang tuaku keluar dari rumah sakit? Kamu pengin mereka mati di sana? Kenapa kamu jahat banget? Pantas aja ibumu mati dan ayahmu setengah mati. Emang pantas." Kata-katanya menusuk seperti jarum beracun. Dia menutup telepon sebelum aku sempat bereaksi. Kepalaku seperti membeku, dan tanganku kaku saat menyimpan ponsel. Dalam kondisi linglung, aku berjalan ke tengah jalan dan tertabrak mobil hingga tewas di tempat. Setelah aku mati, mereka langsung mengumumkan tanggal pernikahan mereka, dan Desi bahkan pamer kekayaannya di media sosial. "Linda, waktunya bayar dan pergi. Kamu belum kenyang?" Suara Tony menyentakku, dan aku baru sadar bahwa aku masih tanpa sadar menyumpal makanan ke mulutku. Mereka berdua menatapku dengan penasaran. "Kalau belum kenyang, suruh dapur bikin mie panjang umur aja." Aku tersenyum canggung dan cepat-cepat mengelap mulut. Aku kenyang." Setelah kami membayar, Desi beralasan ingin langsung pulang, dan Tony menatapku dengan ragu. "Gimana kalau aku nganter kamu dulu ke kantor, baru antar sahabatmu pulang?" Dia sengaja menekankan bahwa Desi adalah sahabatmu.
karena dia tahu aku pasti akan membiarkannya mengantar Desi lebih dulu. Aku mengangguk. Kamu bisa langsung pulang setelah nganter Desi. Aku ke kantor ada urusan. Aku udah hubungi sopir waktu kita makan tadi. Mendengar itu, Tony menarik tanganku dengan kesal dan membisik. Aku tuh pengen makan malam bareng kamu berdua aja malam ini. Meski dia seolah enggan berpisah dariku, aku bisa menangkap jelas ekspresi senangnya. Nanti, kalau aku udah nggak sibuk, kita bisa kencan, kataku. Begitu aku selesai bicara, sopir sudah tiba dan aku langsung masuk ke dalam mobil. Desi, aku jalan dulu ya. Jangan malu, biar Tony saja yang nganter kamu pulang. Begitu aku menutup jendela mobil, aku melihat Desi dengan mesra menggandeng tangan Tony. Sopirku lalu menyerahkan kamera Polaroid yang masih terbungkus plastik. Nona, ini barang yang Anda minta. Melihat dua kamera Polaroid yang identik di tanganku, aku tersenyum. Ke kebun binatang, kataku. Sekalian jalan-jalan dan menggunakan kamera pemberian sahabatku. Di kebun binatang, tempat pertama yang aku kunjungi adalah kandang monyet. Aku dengan antusias mengambil beberapa foto. Lalu aku melihat beruang besar dan babi hutan. Aku memotret mereka semua, hasilnya sangat indah. Saat aku hendak pulang, Desi mengirim pesan. Linda, udah dipakai belum kameranya? Udah foto-foto? Sudah, balasku. Hasilnya lumayan bagus. Dia langsung membalas dengan pesan suara. Yang penting kamu suka, kamu juga bisa foto om dan tante kayak biasa. Di akhir pesan suara itu, terdengar suara napas berat seorang pria. Sepertinya mereka berdua sudah tak sabar. Di tanganku ada 3 hasil cetakan foto. Gambar hewan-hewan itu terlihat begitu nyata, seolah bisa bergerak kapan saja. Baiklah, ayo kembali ke kantor, kataku. Meski aku telah terlahir kembali, kenangan hidupku sebelumnya terlalu membekas. Langkah pertamaku, aku menjadwalkan pemeriksaan kesehatan lengkap untuk orang tuaku, lalu menyewa pengasuh. Ibuku agak kesal, ngapain buang-buang uang? Emang maksudmu kaki ibu udah nggak kuat lagi? Bukan begitu, Bu, jawabku cepat. Aku cuma pengin ibu dan ayah bisa lebih santai. Setelah menenangkan mereka, aku langsung mulai memeriksa kontrak satu persatu, mencari celah. Itu membuatku begadang semalaman lagi. Untungnya, usahaku tidak sia-sia, semua kontrak bersih tanpa cacat. Rumah sakit juga mengirimkan hasil pemeriksaan, menyatakan kesehatan orang tuaku sangat baik. Melihat 2 laporan itu, kekhawatiran di hatiku akhirnya mereda. Aku bisa tidur nyenyak malam itu. Namun saat aku bangun keesokan paginya, aku menemukan puluhan panggilan tak terjawab di ponselku. Sebagian dari Desi, sebagian lagi dari Tony. Bukan hanya itu, mereka juga mengirimiku banyak pesan. Desi bilang ayahnya tiba-tiba sakit dan harus segera dioperasi, dan mereka butuh uang. Sementara itu, Tony bilang Desi sedang mencariku dan berharap aku segera menelepon balik. Aku pun dengan tenang menghubungi Desi kembali. Begitu telepon tersambung, suara Desi langsung terdengar, ia sedang menangis. Linda, kamu di mana? Aku nggak bisa hubungi kamu. Aku khawatir banget. Aku mengerang kecil. Baru bangun. Kenapa? Kenapa nangis? Dia menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa ke rumah sakit sekarang nggak? Aku bener-bener butuh kamu. Biasanya, aku akan langsung meninggalkan segalanya dan pergi menemuinya. Tapi sekarang, sudut bibirku justru menekuk sedikit. Oke, aku datang setelah selesaikan urusanku di kantor. Itu membuatku sibuk sampai sore. Saat aku tiba di rumah sakit, operasi ayah Desi sudah selesai. Melihatku, dia mencibir sinis. Wah, Mbak Linda sekarang benar-benar mementingkan pekerjaan, ya? Aku buru-buru menghampiri dan memeluknya, meminta maaf. Tadi ada masalah sama kontrak di perusahaanku, jadi aku nggak sempat datang lebih awal. Mendengar itu, matanya sempat berkilat, dan nadanya jadi agak mendesak. Beneran, ada masalah? Lalu dia sadar ucapannya salah, dan buru-buru mengganti pertanyaan. Terus gimana sekarang? Udah kelar masalahnya? Aku menggeleng pasrah. Belum. Oh ya, gimana kondisi om kamu?
Wajah Desi langsung mengerut. Kata dokter nggak ada masalah besar, tapi masih harus rawat inap untuk observasi. Tapi menurutku, orang tuaku bakal segera dipulangkan. Mata Desi berbinar, tapi ada sedikit kesal saat menatapku. Aku menghela napas. Ya, semoga saja. Tapi aku takut nggak akan semulus itu. Selama seminggu berikutnya, aku sibuk bekerja dan menolak bertemu Tony. Dia tentu saja senang punya waktu luang, dan sering diam-diam bertemu Desi. Sampai suatu hari, Desi memposting sesuatu di media sosial lalu cepat-cepat menghapusnya. Tapi aku sudah melihatnya. Tolong, anggota keluargaku tiba-tiba tumbuh bulu di seluruh tubuh. Harus bagaimana? Postingan itu juga menyertakan foto orang tuanya. Saat itulah aku berpikir, sudah saatnya aku mengunjungi rumah sakit. Saat aku tiba di rumah sakit, tepat pukul 10 pagi, suasana baru mulai sibuk. Karena aku sudah menelepon Desi sebelumnya, dia menjemputku di pintu utama. Linda, kali ini kamu datang tangan kosong, tanyanya sambil menatapku dengan kesal. Aku tersenyum minta maaf. Aku tadi beli sesuatu, tapi kelupaan bawa dari kantor. Nanti aku bawain, 2-3 hari lagi. Ekspresinya sedikit melunak setelah mendengar itu. Aku mengikuti Desi masuk ke dalam rumah sakit, lalu langsung menyadari perubahan drastis pada dua orang yang terbaring di ranjang. Ayah Desi terlihat sangat kurus, seperti monyet. Ia terus menggaruk-garuk tubuh dan gelisah. Bulu-bulu di tubuhnya berubah menjadi kekuningan, baru terlihat jelas kalau diperhatikan seksama. Sementara ibunya bahkan lebih mencolok, lubang hidungnya entah kenapa membesar, dan tubuhnya ditutupi bulu kasar berwarna coklat kehitaman yang kaku. Melihat aku terus menatap orang tuanya, Desi terlihat agak malu. Dokternya juga nggak ngerti kenapa. Kami udah cek semuanya, hasilnya nihil. Ayahku makin kurus, tapi ibuku justru jadi gemukan banget. Detik berikutnya, dia seperti teringat sesuatu dan menatapku cemas. Om dan tante kamu, ada perubahan nggak belakangan ini? Aku menatap balik sorot matanya yang penasaran dan mengangguk pelan. Mereka sering ngeluh pusing, dan papaku berat badannya turun. Mendengar itu, dia terlihat lega. Syukurlah, setidaknya belum yang parah-parah amat, katanya. Lalu dia berbalik, menyuapi kedua orang tuanya air. Aku memperhatikan punggungnya, meskipun wajahnya tidak terlalu berisi, badannya sekarang jauh lebih kekar. Istilah, berbahu lebar dan kuat, langsung terlintas di benakku, dan aku nggak bisa menahan tawa kecil. Desi menoleh, heran. Tangannya otomatis menyentuh pipinya. Ada apa? Tanyanya. Aku cepat-cepat menggeleng. Nggak kok, aku cuma mikir, kulit kamu sekarang kelihatan lebih bagus. Dia langsung tersenyum lebar, menatap wajahku lama, lalu manyun kesal. Kenapa muka kamu nggak berubah sama sekali, sih? Oh iya, Linda, waktu itu aku minta kamu foto om dan tante kamu. Mana fotonya? Coba aku lihat. Aku dengan canggung mengeluarkan kertas foto dari tasku. Belum sempat aku bilang, waktu itu aku ada urusan mendadak, jadi nggak pulang ke rumah. Beberapa hari lalu aku ke kebun binatang. Aku ambil 3 foto. Nih, lihat aja. Dia langsung merebut foto-foto itu dari tanganku. Dan begitu melihat gambar binatang-binatang itu, wajahnya langsung marah. Tubuhnya sampai gemetar hebat. Kamu gila, ya? Kamera yang aku kasih, kenapa kamu malah foto binatang kayak gini? Pulang sekarang juga dan ambil foto keluargamu, kirim ke aku. Emosinya tak terkendali, rambutnya sampai seperti melayang karena marah. Desi, kamu kenapa sih? Kamera yang kamu kasih, emangnya aku cuma boleh foto diri sendiri dan orang tuaku aja? Menyadari dia salah bicara, Desi langsung panik. Dia buru-buru membela diri. Enggak, bukan gitu maksudku. Aku menatapnya lurus, seolah ingin menembus pikirannya. Dia menjilat bibir, lalu akhirnya meminta maaf dengan nada menyesal. Linda, kamu boleh foto apa aja kok pakai hadiah dariku. Tapi, aku bener-bener pengen lihat foto keluargamu yang lengkap. Lagi pula, kertas fotonya mahal. Aku tahu kamu punya uang buat beli banyak,
Tapi aku cuma berharap kertas foto yang aku kasih itu isinya kamu, Om, dan Tante aja. Aku memperhatikan wajahnya, keringat dingin mulai muncul di dahinya karena terlalu tegang. Tubuhnya pun gemetar halus. Akhirnya aku cuma berkata satu kata, "Baik." Desi langsung tampak lega. "Linda, tadi aku terlalu gugup. Aku nggak bikin kamu takut, kan?" Tanyanya sambil mengamati ekspresiku. Aku menggeleng. Enggak apa-apa. Setelah tinggal di rumah sakit beberapa saat, aku pun pulang. Aku mengambil kamera Polaroid yang sebelumnya kubeli lewat sopir, lalu mulai memotret orang tuaku, juga diriku sendiri, termasuk beberapa foto bersama. Untuk membuat Desi benar-benar lengah, aku bahkan merekam seluruh proses pengambilan foto itu. Setelah itu, kukirim semuanya, termasuk fotonya, kepada Desi. Balasannya cepat datang. "Oke Linda, aku tahu kamu memang paling baik sama aku. Semoga kamu, Om, dan Tante semuanya sehat ya." Melihat pesan itu, aku tidak bisa menahan tawa. Lalu aku langsung memesan 2 tiket pesawat untuk orang tuaku. Aku ada beberapa hal yang harus diurus di kantor. "Bagaimana kalau kalian liburan dulu ke luar negeri? Nanti aku suruh temanku jemput kalian di bandara." Awalnya orang tuaku menolak. "Linda, kamu kenapa belakangan ini? Kayaknya kamu aneh." Aku ingin menjelaskan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya aku hanya berkata, "Aku cuma pengen kalian rileks dan nikmati pemandangan." Karena sudah terlanjur aku katakan, dan tiket pun sudah kubeli. Akhirnya mereka setuju meskipun agak enggan. Keesokan harinya, aku mengantar mereka ke bandara. Tak lama setelah itu, Tony mengirim pesan. "Linda, udah lama gak ketemu. Kamu kangen gak?" Aku menahan rasa mual dan membalas, "Sibuk kerja." Sejak mulai pacaran dengan Desi, Tony tak pernah lagi mencariku, kecuali kalau butuh uang. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul, pasti juga karena uang. Atau mungkin, Desi sudah tak semenarik dulu lagi. Dan itu masuk akal. Pandangan mataku terhenti pada foto beruang yang pernah kuambil. Punggung Desi kemarin saja sudah sangat mirip beruang. Aku tak bisa membayangkan dia akan seperti apa beberapa hari lagi. Desi mengangguk pelan, lalu berkata sambil terseduh, "Linda, kalau bukan kamu yang bilang, aku nggak akan percaya kalau manusia bisa berubah secepat ini. Papa kemarin masih bisa ngobrol, sekarang, bahkan nafasnya pun udah lemah." Aku menunduk, pura-pura sedih, tapi dalam hati aku hanya bisa menarik napas panjang. Yang terjadi padanya memang akibat dari kamera itu, dan dia pantas menerimanya. Tak lama, dokter masuk ke ruangan dan memberitahu bahwa jenazah ayah Desi akan segera dipindahkan ke ruang jenazah. Aku pun pamit untuk pulang, berdalih akan kembali besok pagi. Sebelum pergi, Desi menatapku lekat-lekat. "Linda, kamu benar-benar gak tahu kemana Om dan Tante kamu pergi?" Aku menatap balik dan menjawab lembut, "Kalau aku tahu, aku pasti udah kesana sekarang." Dia menunduk, menggigit bibirnya sendiri. "Aku cuma ngerasa aneh aja. Sejak kamu kasih kabar soal mereka mau liburan, aku mimpi buruk terus." Aku tidak menjawab, hanya menepuk-nepuk tangannya dan berlalu pergi. Setibanya di rumah, aku langsung menutup pintu dan menghela napas panjang. Rasanya berat harus berpura-pura setiap hari. Tapi ketika aku membuka ponsel dan melihat foto orang tuaku yang sedang makan malam di Paris, wajah mereka bersinar sehat dan ceria. Semua bebanku seperti langsung terangkat. Aku membalas pesan mereka, "Jangan khawatirkan aku, nikmati saja waktu kalian. Aku sangat bersyukur kalian pergi tepat waktu." Setelah mengirim pesan itu, aku membuka album tempat aku menyimpan foto Desi, Tony, dan semua binatang dari kebun binatang. Senyum samar terbentuk di wajahku. Permainan ini baru saja dimulai. Sore itu, Desi mengkremasi ayahnya. Kemudian dia mulai mengurus pemakaman. Tony tentu saja datang juga. Namun, saat melihat Desi, ekspresi jijik di wajahnya hampir tak bisa disembunyikan. Tapi karena mereka berdua sudah terlibat terlalu jauh, Tony terpaksa menahan rasa muaknya dan membantu mengurus semuanya. Malam harinya, tenda pemakaman sudah didirikan.
Desi tidak memakai pakaian duka karena tidak ada yang cukup muat. Tubuhnya sekarang sangat gemuk, sampai-sampai dia terengah-engah hanya karena berjalan beberapa langkah, dan nafsu makannya sangat besar. Saat kami makan sebelumnya, cara makannya yang lahap benar-benar mengejutkanku. Tony bahkan tak bisa menahan diri untuk mengeluh padanya. Lihat deh, kamu udah segede ini, tapi masih makan terus. Desi terlihat tersinggung. Aku lapar, kalau nggak makan, aku lemas. Aku juga nggak pengen kayak gini. Aku memandang mereka dengan senyum puas. Makan aja, Desi, kataku. Aku pikir kamu kelihatan bagus kok dengan sedikit berat badan lebih. Lagi pula, wajahmu sekarang mulus banget. Udah nggak ada pori-pori tersumbat. Tentu saja tidak. Itu semua karena wajahnya penuh minyak. Lemak yang menutupi wajahnya membuat semua kotoran seperti terisi, dan kulitnya tampak lebih halus karena terlalu berminyak. Desi mengangguk lalu diam-diam melirik Tony. Tak tahan, dia kembali menyumpal mulutnya dengan daging. Ibunya juga sama. Tidak ada rasa sedih sama sekali di pemakaman itu. Alih-alih suasana duka, pemakaman itu justru seperti acara makan besar keluarga. Aku berbalik dan menatap potret almarhum yang dipasang di atas peti mati. Ada hawa dingin menjalari tubuhku, dan aku langsung mencari alasan untuk pergi. Ada masalah di kantor, kataku. Aku harus kembali sekarang. Tony, kamu di sini saja. Kalau Desi kenapa-kenapa, kamu bisa bantu. Tanpa menunggu jawaban, aku langsung pergi meninggalkan mereka. Tentu saja aku tidak benar-benar ke kantor. Aku pulang ke rumah, lalu berbaring. Tak lama kemudian, aku tertidur karena kelelahan. Beban beberapa hari terakhir benar-benar menyiksaku. Aku tahu, satu langkah salah saja bisa menjebakku lagi ke dalam neraka yang pernah kualami. Untungnya, sejauh ini semuanya masih dalam kendaliku. Namun tak kuduga, belum setengah jam tidur, telepon dari Tony masuk. Linda, kamu harus ke sini cepat. Ibunya Desi. Ibunya Desi gila. Dia langsung mengirimkan sebuah video. Dan isinya luar biasa. Dalam video itu, ibunya Desi merangkak di tanah sambil menggigit burung pipit hidup-hidup. Orang-orang di sekitarnya ketakutan bukan main. Semua berteriak dan lari tunggang langgang. Namun yang paling menarik perhatianku adalah ekspresi Desi di sudut ruangan. Dia berdiri diam dan menelan ludah, seolah-olah tergoda dengan apa yang dilakukan ibunya. Ketika aku tiba di tempat kejadian, polisi sudah ada di sana. Mereka langsung mengamankan area tersebut. Ibu Desi meringkuk seperti bola, tak merespons siapapun. Bahkan Desi pun tak bisa menyentuhnya. Mulutnya masih berlumuran bulu pipit, tangan dan wajahnya berlumuran darah. Dia terus menggumamkan sesuatu yang tak bisa kami mengerti. Secara logika, dia seharusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun polisi masih menyelidiki karena pelapor tampak histeris. Itu, dia juga makan burung beo kecilku. Kalian harus ganti rugi. Aku membesarkannya selama 8 tahun. Dia seperti keluarga, dan sekarang dia dimakan di depan mataku. Setelah pemakaman selesai, Desi akhirnya memutuskan untuk memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa. Ibunya yang dulu dikenal lembut dan penuh kasih sayang, kini telah berubah menjadi sosok yang menakutkan dan tak terkendali. Di rumah sakit jiwa, ibunya sempat berontak dan menggigit beberapa perawat. Desi sendiri sempat kesulitan menandatangani surat persetujuan karena tangannya gemetar hebat. Tony yang menemaninya hanya berdiri jauh, tidak mendekat sama sekali. Wajahnya tampak kusut, dan saat mata kami bertemu, dia langsung menunduk, seolah tak berani menatapku. Satu-satunya hal yang menghiburku dalam semua kekacauan ini adalah bahwa aku sudah jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Setelah semuanya beres, Desi duduk di bangku luar rumah sakit jiwa. Matanya kosong, tubuhnya tampak lebih gemuk dari sebelumnya, dan keringat terus mengalir di pelipisnya. Linda, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Apa aku pantas dapat semua ini? Aku duduk di sampingnya, berpura-pura berpikir sejenak sebelum menjawab. Kamu pasti tahu jawabannya lebih baik daripada aku. Dia menggigit bibir, matanya mulai berkaca-kaca.
Tapi aku cuma pengen hidup tenang. Aku nggak pernah minta yang aneh-aneh. Aku menatap langit yang mulai mendung. Kita semua ingin hidup tenang. Tapi hidup nggak selalu berjalan sesuai keinginan, kan? Desi tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan menangis tanpa suara. Dalam hati aku tahu, ini baru permulaan dari balas dendam yang perlahan mulai menunjukkan hasil. Aku pernah ditinggalkan, dikhianati, dan dihancurkan oleh orang-orang yang kusebut teman dan kekasih. Tapi sekarang, mereka yang mulai kehilangan segalanya. Dan aku belum akan berhenti sampai semuanya lunas. Kamera yang kamu beli? Aku pura-pura bingung dan mulai mencari-cari di dalam tas. Tapi sebelum aku bisa menjawab, Desi tiba-tiba berdiri. Berikan kamera itu padaku, katanya dengan suara bergetar, wajahnya memerah karena emosi yang memuncak. Aku ingin melihatnya. Aku mengangguk perlahan dan mengeluarkan kamera dari laci mejaku, menyerahkannya padanya. Desi memegang kamera itu dengan gemetar, lalu mengamati setiap sisinya seolah mencari sesuatu. Kenapa Tony menyuruhmu memotret hewan? Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Lalu, seperti orang kesurupan, dia membuka penutup baterai kamera dan bagian belakang tempat kertas foto. Namun, semuanya tampak normal. Desi mendadak membanting kamera ke lantai. Suara pecahan membuat suasana kantor menjadi sangat tegang. Aku memandangi kamera itu dengan tenang, lalu kembali menatap Desi. Apa yang kamu cari sebenarnya? Tanyaku datar. Dia menatapku penuh kebencian dan rasa frustasi. Kamu benar-benar nggak tahu, ya? Atau kamu cuma berpura-pura? Katanya keras. Kamera itu bukan kamera biasa. Itu sudah disiapkan dari awal. Tony bilang kamera itu bisa menyerap keberuntungan seseorang kalau digunakan untuk memotret. Aku terdiam. Dan karena kamu memotret orang tuamu dan dirimu sendiri, semua keberuntungan kalian beralih ke aku dan Tony. Mendengar penjelasannya, hatiku bergetar. Jadi benar, semua kesialan dan tragedi di hidupku sebelumnya bukan kebetulan. Mereka memang menjebakku sejak awal. Desi tertawa miris. Awalnya aku nggak percaya. Tapi setelah orang tuamu kena musibah dan perusahaanku berkembang pesat, aku mulai yakin. Aku menarik napas panjang. Jadi semua ini, dari awal, kamu tahu? Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma pengen hidup yang lebih baik, Linda. Kamu punya segalanya. Sementara aku cuma bayang-bayangmu. Aku cuma pengen gantian. Aku mengangguk pelan. Sayangnya, Desi, hidup gak bisa dicuri selamanya. Dan sekarang, semua keberuntungan itu sedang kembali ke pemilik aslinya. Dia terisak keras, tubuhnya bergetar. Aku memandangi kamera yang sudah hancur di lantai. Walau rusak, kerusakannya tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi mungkin itu awal dari penghabisan. Aku menatapnya dengan bingung. Kameranya di rumah. Kenapa memangnya? Desi menarik napas dalam. Sekarang juga, pulang dan hancurkan kamera itu. Ingat, kamu harus menghancurkannya. Setelah berkata begitu, ia langsung menghentikan taksi. Aku pulang sekarang. Nanti aku telepon. Melihatnya pergi, aku justru merasa lega. Sudah, kamu gak perlu kirim apa-apa lagi. Tulisku ke Tony, lalu membuka laci. Di dalamnya, ada kamera Polaroid yang Desi berikan. Dan semua pesan yang sempat dilihat Desi sebelumnya dari Tony, sebenarnya adalah rencana yang aku atur sendiri. Aku terlalu paham sifat Desi, bodoh dan jahat. Tapi justru karena itu, aku ingin melihat mereka saling melukai. Aku menggenggam kamera itu dan terdiam sejenak. Ternyata, selama aku menghancurkan kamera ini, semuanya akan kembali seperti semula. Sayangnya, di kehidupanku yang dulu, aku tidak tahu rahasia kamera ini. Tapi meski tahu pun, mungkin aku tetap tidak akan percaya bahwa semua ini adalah rencana pacar dan sahabatku sendiri. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Malamnya, orang tuaku menelepon. Pesawat kami malam ini ya, jam 3 subuh sampai, kata mereka. Baik, nanti aku suruh Pak Wang jemput, jawabku. Sore harinya, aku mendapat telepon dari polisi dan diminta datang ke kantor.
Aku menjadi satu-satunya orang yang melihat langsung proses identifikasi. Ini Tony, tanya petugas. Aku mengangguk. Leher Tony tampak seperti dicabik oleh binatang buas. Dari cerita polisi, akhirnya aku tahu penyebab kematian Tony yang sebenarnya. Saat Desi menemukannya, Tony bahkan belum sempat menjelaskan apapun. Desi langsung menerkam dan mencabik tubuhnya seperti orang gila. Tony sempat membenturkan asbak ke kepala Desi, tapi bukannya pingsan, Desi malah makin kalap. Tony meninggal karena kehabisan darah. Aku mengangguk pelan. Aku ingin bertemu Desi. Di ruang tahanan, Desi duduk terengah-engah. Linda, selamatkan aku, isaknya. Aku menyeringai, lalu mengeluarkan kamera Polaroid itu. Desi, kamu pikir kamera ini bisa menyakitiku? Padahal, Tony gak pernah mengkhianatimu. Kamu benar-benar bodoh. Desi mendongak dengan mata terbelalak. Kamu bilang apa? Aku bilang, jawabku tenang. Siapa yang berniat jahat, pada akhirnya akan celaka sendiri. Kamu tinggal di sini saja. Setelah itu, aku berbalik dan pergi. Larut malam, aku makan hotpot bersama orang tuaku. Setelah semua yang terjadi, aku benar-benar lebih menghargai waktu bersama mereka. Aku juga mulai belajar bagaimana benar-benar merawat dan mencintai orang tuaku. Sebulan kemudian, polisi mengabariku bahwa Desi bunuh diri. Aku hanya menyeruput tehnya pelan, lalu kembali membahas kontrak yang sedang kuurus. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga hidupmu luar biasa.